sejarah terbentuknya negara Israel. Jadi sebelum Perang Dunia I, wilayah Palestina itu berada di bawah Kekaisaran Ottoman Turki. Dan setelah Perang Dunia I berakhir, Turki itu kalah. Jadinya dia kehilangan wilayah Palestina terutama dalam kasus ini. Palestina itu berpindah tangan. Yang tadinya punya Turki, sekarang di bawah administrasi Inggris. Dan di tahun 1917, pemerintah Inggris itu mengeluarkan deklarasi Balfour yang isinya mendukung pembentukan tanah air bagi bangsa Yahudi di wilayah tersebut. Ini langsung bikin ketegangan antara komunitas Yahudi dengan Arab hingga beberapa dekade berikutnya. Maju berapa tahun kemudian terjadi lagi Perang Dunia II. Dan di situ ada tragedi Holocaust. Tragedi Holocaust ini membuat dukungan internasional buat pembentukan negara Yahudi itu makin kuat. Dan di tahun 1947 PBB itu mengusulkan pembagian wilayah Palestina itu jadi dua negara. Satu untuk Yahudi, satu untuk Arab. Dan pada 14 Mei 1948 Israel itu secara resmi memproklamasikan berdirinya negara Israel. Besoknya nih baru aja dia memproklamasikan negara Israel, negara-negara Arab itu langsung mendeklarasikan perang lawan Israel. Perang ini disebut sebagai Perang Arab Israel 1948. Dan sejak perang itu wilayah ini menjadi salah satu kawasan dengan konflik geopolitik paling kompleks di dunia. Kalau kita bicara di awal-awal masa berdirinya, Israel itu masih bergantung banget sama bantuan luar negeri, terutama dari diaspora Yahudi di luar negeri. Ya karena banyak banget orang Yahudi itu yang tinggal di Amerika, di Eropa, Amerika Latin, Asia. Dan orang-orang Yahudi ini bersedia untuk kirim bantuan agar berdiri negara Yahudi, negara Israel. Selain itu Israel juga mendapat kompensasi dari Jerman nih melalui perjanjian Luxembourg pada 1952. Di situ Jerman sepakat untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap korban-korban tragedi Holocaust yang dialami terutama oleh warga Yahudi oleh Nazi Jerman pada saat itu. Di mana Nazi Jerman itu makan korban sampai 6 juta orang Yahudi di Eropa. Nilai ganti ruginya sampai 3,5 miliar marks Jerman selama 12 tahun tuh diganti rugi. Atau kalau dirupiahin dengan nilai saat ini ya sekitar 35 triliun rupiah lah. Dan juga ada tambahan 450 juta marks atau setara 4,5 triliun bagi individu Yahudi. Ini individu ya, satu orang aja bisa minta ganti rugi 4,5 triliun yang dirugikan Jerman dalam Perang Dunia II. Perjanjian ini tapi nggak dibuat di atas kertas ya, jadi hanya berdasarkan moral dan kepercayaan, hanya di atas mulut aja berarti, antar dua pemimpin negara. Dan sekarang setelah perjanjian itu udah dipenuhi Jerman ya, karena kebanyakan ya udah meninggal juga kalau orang-orang yang terkena tragedi Holocaust itu ya. Dan setelah perjanjian ini dipenuhi Jerman ya, diperkirakan total ganti rugi yang udah dibayar Jerman itu mencapai 60 miliar marks atau sampai 600 triliun rupiah. Dan inilah modal-modal awal Israel ketika berdiri dari bantuan luar negeri, dari ganti rugi Jerman.